Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi dengan saya Mas Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang sosok seniman kendang, seniman jalanan, yaitu Pak Sujud Sutresno. Kita simak dulu videonya berikut ini, kendang yang profesional dari Pak Sutresno, lucu. Monggo kami simak videonya. Terima kasih. Iso digelung katoku saka kain sarung, kelambiku warisane saka Mbah Kakung, sarapaku sambil pecel nganggo balung, kosokan watu neng kali nyemplung neng kedung, sabunku cukup jandel jagung, andukku saka anduk sarung, pentung wis kula wis kontor baris, wis yo tamu dodol wis tanggal 15 gawa kendang ya header, aku madang segane dicampur lemper, tanggal 15 padang jinglang bulane bunder, aku wis gede diitik-itik karo budok mentul numpak jaran karo mbok del, jaran kepang mangan pari ditagih utang ndelek nang lemari. Oe hae ya, oe hae ya, kembang duren dirubung lemot Mbak Darmi Kangsen karo Om Sujud ana luwak tur ning amben bejane ngapa kecemplung keceren, mlebu omah dibalang kentos tiba ning kerikil, ana bocah untune mrongos yen guyu kaya kudanil. Susana sayang padamu ya, mengapa kau menangis, wong tua kampis bapakku nganggo kathok lepis, ibuku klambine tipis, saya menjadi artis yang melihat orangnya manis. Susana anak ebok mangun, bapak derek bapak tindak nyangkali, ora pareng rewel, ora pareng nyelentiki, mangko bapak mesti mundut oleh-oleh kacang karo kuwaci yang titi paringi, dondong apa salah tuku saisine, monggo om pinara dahar saontene, aku duwe adik ijo cilik tak lingkuke dingklik sirahe totol pikir. Halo, salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi dengan Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Tadi ada beberapa cuplikan yang pertunjukan dari Pak Sujud Sutresno atau yang lebih dikenal dengan Sujud Kendang. Nah, ini di Jogja ini khususnya Pak Sujud ini memang seniman sejati di jalan, pengamen, yaitu dia mengatasnamakan PPRT. Apa itu PPRT? PPRT artinya pemungut pajak rumah tangga. Nah, itu tadi
ada sekelumit tadi memang lagu-lagunya lucu tenan. Jadi tadi saya melihat langsung, pernah melihat langsung di beberapa pementasan beliau itu memang ger banget lucu. Dan berikut saya akan pada sesi podcast yang ke-23 ini saya akan membacakan sosok seniman yaitu Pak Sujud Sutresno. Simak nanti. Cukup menarik dari cerita dari Pak Sujud Sutresno ini karena beliau adalah memang dari bawah, dari memang benar-benar pengabdiannya di seni kendang ini sungguh sangat luar biasa. Dari para kadang-kadang dari ilmu guru official ini bisa juga nanti menjadi seorang pengendang seperti Pak Sujud. Karena di situ sangat lucu sekali Pak Sujud. Oke, baik. Berikut biografi tentang Pak Sujud Sutresno. Sujud Sutresno atau yang akrab dipanggil Sujud Kendang itu lahir di Klaten, Jawa Tengah 20 September 1953 dan beliau meninggal di kota Yogyakarta tanggal 15 Januari 2018 pada umur 64 tahun. Beliau adalah seorang musisi jalanan dan pengamen dari Yogyakarta. Dia menyebut dirinya sebagai kendang tunggal. Musik yang ia mainkan berdasarkan irama kendang yang ia mainkan dengan tangan dan dilengkapi lagu-lagu yang ia nyanyikan. Dan berikut biografinya. Sujud lahir pada tahun 1953 dalam keluarga seniman. Ayahnya Wiro Suwito yang berasal dari Klaten, Jawa Tengah adalah juga seorang seniman cokean dan pakar dalam dunia karawitan. Karena kondisi keuangan yang lemah pada saat itu memaksa Wiro Suwito untuk menjadi musisi jalanan alias pengamen. Jenis musik yang dia mainkan oleh Wiro Suwito selama mengamen adalah uyon-uyon, salah satu jenis musik tradisional Jawa dengan tempo pelan dan diselingi senggaan. Sujud belajar karawitan dari ayahnya Wiro Suwito. Sujud menyadari bahwa alat musik yang menjadi favoritnya adalah kendang. Maka kemudian beliau memutuskan untuk mengkhususkan diri bermain kendang. Pak Sujud menjadi seorang pengamen jalanan untuk membiayai sekolahnya. Meskipun dia tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTP itu SMP, namun Sujud tetap bersemangat untuk belajar. Beliau telah mampu mencari uang dengan bernyanyi dan bermain kendang sejak tahun 1964. Sujud tidak menganggap dirinya sebagai pengamen. Sujud cenderung lebih suka menganggap dirinya sebagai PPRT, atau tadi singkatan di depan sudah disebutkan bahwa PPRT ini singkatannya adalah pemungut pajak rumah tangga. Hal ini karena biasanya dia akan mendatangi satu rumah ke rumah lain untuk bernyanyi dan berharap kebaikan dari penghuni rumah. Bagi penghuni rumah yang ia datangi, bakat besar yang dimiliki Sujud adalah sebuah pertunjukan yang menghibur daripada sesuatu yang mengganggu. Oleh karenanya, penghuni rumah yang ia datangi pun menanggapi dengan baik permainan musiknya. Saat Sujud mengamen dari pintu ke pintu, anak-anak dari lingkungan di sekitarnya senantiasa mengikuti dan melihat permainan musiknya. Pak Sujud ini sangat dihormati oleh pengamen jalanan dan seniman lainnya. Pak Sujud juga berkata bahwa kendala utama dalam karier bermusiknya atau mengamen adalah hujan. Nah ini, karena sebagai pengamen jalanan yang bermain kendang itu biasanya kan kendalanya neng udan. Nah, nek udan wis ra iso ini, sudah nggak bisa main kendang di rumah-rumah. Istilah iki pengamen.
Setiap kali turun hujan, maka itu akan menghambat dirinya dalam bekerja dari pintu ke pintu, karena bermain kendang sambil memegang payung adalah hal yang tersulit. Mantan anggota teater alam ini terbilang sebagai seniman yang cukup kondang. Beliau pernah tampil sepanggung dengan musisi kelas dunia. Sebagaimana orang Jawa sejati, Sujud percaya akan salah satu falsafah Jawa, yaitu nrimo ing pandum, yang berarti menerima suratan takdir dengan kesabaran dan kerendahan hati. Menurut Sujud, takdir atas dirinya berada di tangan Tuhan. Setiap kali mengakhiri permainan musiknya, dia tidak pernah berharap bayaran, tetapi menerima apa yang orang lain berikan secara ikhlas. Nah, ini para pemerhati budaya, pemerhati seniman juga, pemerhati seni. Pak Sujud ini bisa diambil nilai positifnya karena tadi beliau ini mempunyai pendapat atau mempunyai alibi sendiri bahwa dia tidak pernah mengharap bayaran, tetapi menerima apa yang istilahnya penanggap yang diberi orang lain berikan itu secara ikhlas. Baik, saya kembali ke biografinya lagi. Saat ini Pak Sujud tinggal seorang diri di sebuah rumah kontrakan di Kampung Notoyudan, GT2 _1175 RW 23 Pringgokusuman Gedong Tengen, Yogyakarta. Sejak kematian istrinya Suwakidah, dia melakukan sendiri semua pekerjaan rumah, tapi untuk makan, beliau membelinya di warung makan di sekitar tempat tinggalnya. Sujud mengatur jadwal kerja. Beliau mulai berangkat kerja setelah tugas rumah rampung. Yo ngumbai, yo ngersi omah. Jam kerjanya dimulai pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Hanya seputar wilayah kota Yogyakarta saja yang dijelajahinya. Dalam sebulan, beliau hanya mengamen selama 20 hari dan selebihnya dia gunakan untuk istirahat. Tapi itu bukan harga mati, tergantung kondisi fisik dan job yang masuk. Sebagai pengamen kendang yang punya ciri khas, Pak Sujud ini sering diundang mengisi berbagai acara seperti acara kampus, launching sebuah produk, atau acara komersial lain. Beliau pernah tampil di The First Indonesia International Drum Festival. Wah, luar biasa Pak Sujud. Sempat pula nongol di acara Tembang Kenangan Indosiar. Sujud punya alasan kenapa harus pulang siang hari. Menurutnya, beliau takut mengecewakan tamu-tamu yang banyak berdatangan ke rumahnya. Sujud yang selalu mengenakan blangkon, surjan, dan kumis palsu ala Asmuni Sri Mulat ini mengaku akan berhenti mengamen jika kondisinya tidak memungkinkan lagi. Tapi selama masih kuat akan terus dijalaninya. Menarik juga dari cerita dari Pak Sujud Sutrisno ini, karena pernah juga Pak Sujud itu mampir ke rumah saya. Jadi pas ngamen itu saya ajak foto bersama, tanpa mungkin tetangga-tetangga juga nggak mengetahui bahwa beliau ini adalah Pak Sujud Sutrisno, seniman kendang, pengamen kendang yang luar biasa, sangat hebat. Saya kembali lagi ke karakteristik musik. Sebagai seorang musisi solo, bermain kendang bukanlah sekedar mencari uang, melainkan juga meraih jiwa. Di dalam konsepnya, Sujud membuat musik yang ia mainkan dapat menjadi pembebas tekanan jiwa atau stres. Terhadap musisi jalan lainnya, Sujud membedakan musik yang ia mainkan. Beliau menata ulang atau rearrange musik pop yang kebanyakan dari era tahun 1970-an. Sujud suka membuat orang lain tertawa saat mendengarkan lagu dan musik yang ia mainkan. Bahkan seringkali
Beliau memparodikan lagu-lagu yang populer di masyarakat. Keunikan dan kekayaan bermusiknya secara sederhana berdasarkan kombinasi olah vokalnya dan kepiawaiannya dalam bermain kendang. Ciri khas penampilannya ialah memparodikan atau menyanyikan lagu pop secara medley atau sambung menyambung tanpa terputus baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Meski lagu-lagu itu dimainkan secara medley, penyingkatan atau perubahan ketukan kendang yang dilakukan Sujud menjadi tanda sebuah lagu baru akan ia nyanyikan dalam medley lagu tersebut. Di sini pembahasannya tentang ketukan kendang, ya seperti kalau tadi saya melihat dari performanya dari Pak Sujud ini adalah tung tung dung tung 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 gitu. Jadi permulaan sebuah lagu akan menyanyikan sebuah lagu yang genre baru lagi. Kembali lagi ke Likitop. Di antara lagu-lagu yang sering ia lantunkan di dalam medley ialah Kolam Susu, Kos Plus Bersaudara, Bunder Bunder, Kos Plus, Pring Gading, Kos Plus, Muda Mudi, Kos Plus juga, Puncung itu Didi Kempot, Mata Indah Bola Pingpong itu Iwan Fals, dan Susana. Tadi di awal video tadi sudah dipertontonkan ya pertunjukan dari Pak Sujud Trisno yang saya ngambilnya dari foto YouTube-nya Foto Mea atau Foto Meda, yaitu tadi sumber dari performan Pak Sujud Trisno. Penampilannya penuh dengan improvisasi dan beliau tidak pernah menyanyikan lagu 2 kali dalam setiap satu medley. Improvisasi lirik lagu muncul secara spontan, mengandung parodi, lelucon, sindiran, dan kritik sosial. Dan kadang-kadang diselingi hal-hal yang vulgar. Sujud mengatakan bahwa dia berusaha mengekspresikan keluhan rakyat jelata. Tipikal suaranya memiliki karakteristik teknik vokal orang Jawa, irama kendang, merunut pada pola irama 4 ketukan. Dan ini biografi Pak Sujud tentang meninggal dunia. Pak Sujud ini sudah almarhum. Jadi di sini disebutkan bahwa Pak Sujud Trisno meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Wirosaban, Kota Yogyakarta, akibat penyakit empedu yang dideritanya. Beliau sebelumnya sempat menjalani perawatan selama sekitar 2 pekan di rumah sakit tersebut. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Tompean, Tegalrejo, Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2018. Swargo langgeng kagem Pak Sujud Trisno, karena pribadi saya sendiri mengatakan bahwa beliau ini adalah seniman yang sangat abadi, seniman yang setia dengan karakternya, setia dengan senimannya, sangat-sangat luar biasa. Dan ini ada sumber mengatakan dari Wikipedia Indonesia, yaitu hasil karya dan diskografi. Hasil karya dan diskografinya Pak Sujud ini yaitu Street Music of Java. Musik orisinal direkam tahun 1976 sampai 1978. Wah, saya belum lahir nih. Album ini diedarkan di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, Sujud dan musisi lain yang terlibat di dalam pembuatan album ini tidak menerima royalti dari penerbit album atau record label. Dan ini ada lagi Live in Bantul tahun 2001 oleh Blast Record. Blast Record ini yang saya tahu adalah sound system dari Mas Felix kalau nggak salah ya. Blast Record yang alamatnya di Jalan Kalimambu dekat rumah saya.
Dan berikut adalah penghargaan dan keikutsertaan dari Pak Sujuditrisno. Yang pertama adalah tampil di Pisonan Agung di Keraton Kasultanan Yogyakarta di hadapan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 20 Mei 1998. Yang kedua adalah Koetnika, sebuah grup musik yang dipimpin oleh Mas Jaduk Ferianto almarhum, memberi penghargaan kepada Sujud yang menjulukinya sebagai pengamen agung Indonesia. Yang ketiga adalah penampil dalam The First Indonesia International Drum Festival. Yang keempat, konser tunggal di Bantul pada tanggal 25 April tahun 2001. Terus yang keenam adalah penampil dalam Festival Gamelan Yogyakarta ke-7 pada tahun 2002. Nah, ini artikel biografi tentang Pak Sujuditrisno ini ditulis oleh sumbernya itu di Wikipedia Indonesia. Jadi kita bisa para subscribernya, para kadang-kadang subscribernya dari HNU Heru Nugroho Official ini bisa melihat ataupun membayangkan betapa setianya Pak Sujud ini dengan seniman yang sangat sejati, dan beliau tidak pernah memandang tentang dikai duit finansial, dikai duit biro ataupun dikasih berapa penghargaan berapa. Beliau cuma nerimo yang pandum, terserah sampai siar bayar biro, sebenarnya saya sudah berkarya. Itu salah catatan juga sebagai seorang seniman, memang seharusnya seperti itu. Tidak sebelum berpikirnya itu karya dulu, bukan terus berpikir secara profit, berpikir secara finansial dulu. Mungkin itu sangat tepat ketika Koetnika ini memberikan julukan kepada Pak Sujuditrisno ini adalah pengamen agung. Sembah sujud kula Pak Sujuditrisno, mugi sedaya amalan, sedaya kebaikan beliau dan juga senimannya ini diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan diampuni dosa-dosanya, dan manjing kasuwargan loko bertemu dengan Mas Yeno dan Pak Mantep. Terima kasih atas atensinya dari para penggemar subscribernya Heru Nugroho Official ini. Nanti saya akan membacakan beberapa nextnya lagi. Saya akan membacakan beberapa tokoh-tokoh seniman yang dapat menginspirasi kita sebagai kaum muda di era milenial ini untuk bisa membuat karya yang lebih sangat-sangat luar biasa. Jangan takut dengan era digital sekarang ini. Justru era digital sekarang ini kita manfaatkan sebagai sesuatu era yang positif, era yang sangat-sangat membangun. Kita semua juga pastinya tahu dengan era digital ini sangat membantu sekali untuk mempromosikan sebuah karya. Jadi tetap semangat di era pandemi seperti ini, di era COVID seperti ini, PPKM ini, kita harus selalu membuat karya yang benar-benar karya orisinal dari kita. Dan saya pribadi, Heru Nugroho, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya, dan saya mohon pamit. Untuk sesi podcast yang ke-24 nanti saya infokan di YouTube-nya Heru Nugroho Official. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya HNO Heru Nugroho Official. Salam budaya, salam rahayu, sugeng panggian lagi, sugeng pepanggian malih, wilujeng sedanipun manggih kasarasan, kesehatan. Itu yang penting. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana tetap
harus menjaga yang namanya protokol kesehatan, karena COVID-nya ini sudah berubah menjadi delta, COVID delta gitu, macam-macam, jadi varian mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Varian rasa. Oke, terima kasih. Salam Buddha, salam Rahayu. Saya mohon pamit. Saya Hermu Bro, mohon pamit. Terima kasih. Tetap semangat di masa PPKM seperti ini. Kasuma anggaken, terima kasih. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Cak, yuk.